Direktur Jiang, maaf. Kanker Anda telah menyebar, kami sudah berusaha maksimal. Hahaha. Sayangku, akhirnya kau akan mati juga. Suamiku, kau dan dia. Maksudmu, Wei Wei? Kami berdua sudah lama berselingkuh di belakangmu. Begitu pemakamanmu selesai, langsung kami gelar pernikahan. Sayangnya kau tak bisa melihatnya. Kalian pasangan mesum. Sudah sekarat masih sombong, Jiang Yan. Berhubung aku baik hati, lagi pula kau sudah mau mati. Akan kubuat kau mati dengan jelas. Sebenarnya kau tidak pernah kena kanker apapun. Ini semua akal-akalanku dan keahan untuk menipumu. Supaya kau mati di ranjang rumah sakit dengan wajar. Jadi, aku memang tidak punya kanker? Guhan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku ini istrimu. Tentu saja supaya kau mati, dan aku bisa warisi harta keluarga Jiang. Kalau kau tidak mati, mana mungkin kita bisa bersama, dasar bodoh. Jangan begitu. Dia sudah mau mati, kau masih mengata-ngatanya. Nanti kalau dia mati dengan penasaran bagaimana? Binatang. Dulu kau tak punya apa-apa, aku yang membelikanmu mobil dan rumah. Semua aset perusahaan sudah kuserahkan padamu. Sekarang kau malah berselingkuh dengan seorang pembantu rumah tangga? Emangnya aku yang minta? Bukannya kau yang kasih dengan sukarela? Salah sendiri kau jadi budak cinta, tolol. Kayak itu sombongnya? Bertahun-tahun orang di luar sana bilang aku laki-laki benalu. Sialan. Mulai hari ini, aku resmi jadi orang kaya terhormat. Apakah aku kurang baik padamu? Apa sih kurangnya aku dibanding pembantu rumah tangga itu? Pembantu rumah tangga? Wei Weiku bukan pembantu rumah tangga biasa. Hubungan kami jauh lebih lama daripada hubunganmu denganku. Aku yang suruh dia masuk jadi pembantu di rumahmu. Cuma buat mempermudah kami ketemuan setiap hari, itu saja. Jiang Yan, bertahun-tahun aku susah payah melayanimu. Minta sedikit bagian hartamu tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan, Wei Wei, ini memang hak kita. Mulai sekarang keluarga Jiang adalah milik kita. Guhan, aku benci kalian. Berani-beraninya kau benci kami? Dr. Liu. Ambil semua organ tubuhnya untuk disumbangkan. Aku mau dia mati. Sama sekali tidak dalam damai. Hahaha. Andai aku bisa kembali, aku pasti takkan biarkan kalian lolos. Ini rumahku kan? Aku benar-benar terlahir kembali? Kak, tempat ini luas dan indah banget. Suka kan? Mulai sekarang, ini rumah kita. Jiang Yan. Dia Chen Mei Wei. Dia pembantu rumah tangga baru kita. Ini adiknya, Chen Xingxing. Saat ini, aku belum menikah dengan Guhan. Karena Tuhan memberiku kesempatan ini, HMPH. Guhan, Chen Mei Wei. Dasar pasangan mesum. Kalian tunggu saja pembalasanku. Masih bengong aja? Nggak lihat tamu udah datang? Cepat angkat kopernya. Kak, aku mau ini. Xingxing denger ya? Mulai sekarang ini rumahmu. Ambil aja semua yang kamu mau. Apa maksudmu? Matamu nggak ada gunanya ya? Kalau aku nggak salah ingat, aku ini pemilik rumah ini. Sejak kapan seorang pemilik? Angkat koper untuk babu. Kalau bukan babu, apa dong? Kamu benar-benar nggak sopan. Kamu kenapa sih hari ini? Makan obat salah apa gimana? Galak banget. Mei Wei itu lulusan Stanford, jurusan manajemen rumah tangga tahu. Biasa ngurusin majikan di luar negeri. Siapa sih yang bukan? Konglomerat atau pesohor? Kedengarannya hebat juga. Jelas dong. Ada aktor Hollywood, kaligrafer, tokoh bisnis. Oh iya, ada lagi. Sang dewa saham itu. Lafayette. Kamu pembantunya Lafayette? Di luar negeri, profesi kami disebut kepala pelayan pribadi. Hubungan kami dengan majikan itu kayak partner. Nggak kayak di sini, masih pakai istilah majikan budak. Mental orang kaya mendadak. Dapat duit sedikit aja. Udah lupa diri dan senaknya merintah-merintah. Jiang Yan, aku benar-benar perlu menasihatimu. Buang tuh sifat sombongmu. Belajarlah baik-baik sama Mei Wei. Ngerti? Nggak apa-apa,
Aku pelan-pelan akan berusaha memaklumi Nona Jiang. Di kehidupanku yang dulu, Gu Hanlah yang membawanya pulang. Karena aku terlalu mencintainya. Aku selalu mentoleransi semua kelakuan Chen Mei Wei. Dia jadi nyonya, aku babunya. Tapi kali ini, aku sama sekali nggak akan mengizinkannya. Kak, aku lapar. Nona Jiang, waktunya masak. Oh iya, kami selalu makan makanan barat. Jadi, tolong masak makanan barat ya. Hei, apa kamu tuli hari ini? Tidak dengar aku suruh kamu masak? Cepat pergi. Aku tidak bisa masak. Sepertinya Nona Chen tidak begitu puas denganku. Kalau begitu, aku tidak jadi mempekerjakanmu. Silakan pergi. Pergi, Jiang Yan. Apa aku terlalu baik padamu belakangan ini, hah? Kenapa senaknya kamu bilang tidak jadi mempekerjakan? Ini rumahku. Tentu saja aku yang memutuskan. Kenapa ini rumahmu? Ini juga rumah Ahan. Ahan, kamu kemarin janji mengizinkanku tinggal di sini. Jiang Yan, kamu jangan cari gara-gara. Xing Xing dan Mei Wei, mulai sekarang akan tinggal di sini. Sudah, ini keputusan final. Ini rumahku. Hak apa yang kamu punya untuk memutuskan semuanya? Apa katamu rumahmu? Ini rumah kita. Aku jelas-jelas punya hak. Rumah kita? Kalau aku tidak salah ingat, seharusnya di sertifikat rumah ini. Cuma ada namaku seorang. Apa hubungannya denganmu? Karena kita kan sebentar lagi menikah. Begitu kita menikah nanti, ya ini akan jadi rumahku. Tapi kita kan belum menikah. Jadi kamu belum punya hak untuk memutuskan semuanya. Baiklah, kamu benar-benar membuatku marah. Aku hitung sampai 3. Kalau tak minta maaf, aku marah. 3, 2, 1. Oh, kamu diam saja. Main gengsi ya di depanku? Baik, biar ku beritahu, aku sudah marah sekarang. Marah yang tidak bisa diledakan dengan cara apapun. Siapa juga yang mau membujukmu? Perempuan ini, habis makan mesiwia hari ini, tidak mau membujukku? Baik, ingat baik-baik omonganmu. Aku putuskan kamu. Mei Wei, ayo pergi. Tutup pintunya rapat-rapat ya. Makasih. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu mengancam putus denganku. Demi dia, aku selalu mengalah dalam segala hal. Budak cinta itu benar-benar mengerikan. Lagi-lagi nggak kunci pintu. Kenapa kalian belum pergi juga? Meskipun tadi kamu sangat tidak sopan pada Mei Wei, tapi asal kamu minta maaf baik-baik, aku akan memaafkanmu. Minta maaf sekadarnya saja ya. Nona Jiang, aku juga akan memaafkanmu. Kalian sakit apa sih? Aku nggak salah. Minta maaf untuk apa? Pergi nggak? Pergi nggak? Kalau nggak pergi, aku panggil polisi. Panggil polisi? Aku ngerti. Mau ancam pakai polisi biar aku maafin kamu, ya? Wah, jadi pinter sekarang. Dasar bego. Di kehidupan sebelumnya. Kok aku nggak sadar ya kalau dia ini tahun lalu? Baiklah, aku bermurah hati. Aku maafkan kamu. Kamu nggak perlu minta maaf lagi. Nggak apa-apa, asal tahu salah dan mau berubah. Tapi, Nona Jiang, lain kali jangan bikin Ahan marah lagi ya. Nanti kalau dia ninggalin kamu, nangis pun nggak akan ada gunanya. Dengan setebal muka dua bajingan ini, kayaknya ngusir mereka nggak bakal gampang. Karena semuanya sudah jelas, ya sudah begini saja dulu. Jiang Yan, cepat masak. Aku lapar, Kak. Boleh tinggal di kamar atas? Tentu saja boleh. Kamar di sini kan banyak. Pilih saja, mau tinggal yang mana? Mantap. Cepetan sana. Ngapain lelet banget? Sepertinya kalian memang nggak berniat pergi. Kenapa sih pergi-pergi terus? Dengar ya. Aku udah kasih kesempatan. Jangan sampai kamu sia-siakan. Nona Jiang, kamu kan cinta banget sama Ahan. Harusnya turuti saja apa maunya Ahan. Mana ada orang yang sengaja bikin pacarnya marah. Baiklah. Kalian nggak mau pergi, aku yang pergi. Semoga kalian betah tinggal di sini. Kau. Ahan, apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Dulu, setiap aku marah, dia selalu langsung jinak. Hari ini benar-benar aneh. Jangan-jangan ada masalah? Masalah apa yang bisa terjadi? Kau sudah pindah masuk, dan aku juga sudah berhasil menjinakkannya. Mulai sekarang, ini rumah kita. Ah, jahil. Kalau kalian begitu menginginkan rumah ini, ambil saja. Halo, pengacara Chen. Bantu aku jual satu villa. Villa premium tepi sungai. Secepat mungkin. Direktur Jiang, Anda serius mau menjual villa tepi sungai itu? Itu kan lokasi terbaik di seluruh ibu kota. Kenapa tiba-tiba? Jangan pertahankan, aku mimpi buruk. Bangun, tak ingin lihat barang itu. Ini sudah telepon ketiga hari ini. Biarkan dia menelepon terus. Ini Tuan Gu. Katanya, soal pesta ulang tahun tetua Wang.
Dia harus bicara langsung denganmu. Pesta ulang tahun Tetua Wang? Bilang adanya, di tempat biasa. Anda benar-benar akan pergi? Pesta ulang tahun. Di kehidupan sebelumnya, di pesta inilah. Aku rugi 20 juta untuk membereskan kekacauan dua orang itu. Tanpa bantuanku, aku ingin lihat. Kedua orang itu bisa melakukan trik apa lagi? Yan, akhirnya kamu datang. Aku sudah pesankan kaviar kesukaanmu. Nona Jiang kelihatan segar, sepertinya nyaman tinggal di tempat baru. Tidak seperti kami, di villa malah merasa kosong terus. Aku cuma mau kasih kalian waktu untuk cepat-cepat pindah. Apa maksudnya? Kenapa kami harus pindah? Memangnya soal rumahku harus aku jelaskan padamu? Bilang saja. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan di pesta ultah Tuan Tua Wang? Bikin Mei Wei terkenal dulu. Begini, soal Tuan Tua Wang itu. Beliau tokoh bisnis paling disegani. Masa kita gak kasih hadiah mewah yang bikin bangga? Ku dengar kabar. Akhir-akhir ini, dia naksir untayan tasbih dari dinasti Qing. Di balai lelang, harganya 80 miliar. Gimana? Kakak Ahan juga mikirin kamu, kan? Dia penguasa lokal, kita harus bertahan. Lagian, dulu Wei Wei di luar negeri itu pernah asisten ahli antik, tasbih gampang. Bahkan untuk perunggu era Shangyu pun, dia bisa tahu mana yang asli. Dengar-dengar sih kedengarannya cukup bagus. Aku setuju. Kalau begitu biarkan Wei Wei yang pergi, ya? Haha. Oh cuma lulusan, khusus asisten pribadi, sama maestro barang antik. Dia mau pergi ya silakan saja. Siapa juga yang bisa melarangnya? Iya, Kak. Aku juga mau ikut ke lelang. Banyak barang asli di balai lelang itu. Sabar, nak. Tunggu kakak belikan barang asli buat Nona Jiang dulu. Baru minta kakak Ahan MU belikan buat kamu. Iya. Sing, kalau suka sesuatu bilang saja langsung. Di kehidupan yang dulu, yang sing percakapan baru berharga. Dan aku terpaksa bayar 2 miliar untuk tutup masalah. Di kehidupan yang sekarang, urusi saja masalah kalian sendiri. Aku sudah bayar tagihannya. Lain kali kalau mau hubungi aku, lewat asistenku. Di kehidupan yang dulu, Chen Xing bikin onar di balai lelang. Tapi di kehidupan yang sekarang, aku benar-benar gak akan ikut campur. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan membereskannya. Kak Yanyan, aku kan baru pulang ke Cina. Jadi gak punya baju bagus buat dipakai. Kak Ahan, kasih baju Chanel bekas itu. Kamu gak marah, kan? Dulu Guhan gak punya uang, pura-puranya kasih aku barang KW. Dulu benar-benar budak cinta. Kok ini bisa kutahan ya? Bagus, cocok banget buat kamu. Cinta seluas samudra, tak hitung baju. Kak Yanyan sayang banget, tak mungkin ngungkit. Lelang mulai. Tasbih Buddha King. Kak Ahan, lihat deh tasbih dinasti King ini. Patinanya mengilap lembut kayak madu. Setiap butirnya punya serat alami termakan usia. Asli zaman Kang Si Qianlong, dulu di luar. Jadi pelayan ahli harta, barang kelas ini. Tiap hari aku lihat, tahu. Dengerin tuh, Kak Wei Wei itu profesional. Tasbih ini, estimasi harganya 8 miliar. Kalau kita kasih ke Pak Tua Wang sebagai kado ulang tahun, kita bakal bisa seenaknya sendiri di tempat ini. Barang kayak gini ini, harus ada jodohnya. Tasbih ini aku ambil, 8 miliar. Kak, aku mau batu yang bisa nyala ini. Aku mau kirim ke Linda di luar negeri. Ada, kita harus ikutin aturan rumah lelang. Ini batu rubi merah, estimasi harganya 20 miliar. Aduh, anak siapa nih? Berani bikin onar di acara lelang? Kak, lihat tuh. Dia teriak-teriak sembarangan. Lu ngomong apa, hah? Cuma batu pecah doang, galak amat. Batu pecah? Lo pada tahu nggak, barang antik yang dia hancurin ini? Harganya berapa? 20 miliar. Kualitas jelek, makanya hancur dilempar. Jelas kualitas lo buruk, sedikit disentuh hancur. Kalian? Lo apa lagi, hah? Emangnya omongan Kak Sing salah? Batu bagus nggak mungkin hancur dilempar. Kak Sing, kamu ini gimana sih? Ini kan di Cina. Di luar negeri. Orang kampung nggak ngerti. Mereka tuh beneran kodok dalam tempurung. Sudahlah, nggak usah kita ladenin. Ya udah. Nggak ngerti? Baca surat penilaian ini. Nggak peduli. Hari ini kalian harus ganti rugi. Oke. Banyak bacot cuma buat minta duit kan? Kalian rendahan, tak pernah beradab. Nggak punya wawasan. Gue bayar. Berapa? Gue borong semuanya. Biarin Kak Sing hajar sampai puas. Diborong semua?
Ini semua koleksi maestro, tahu. Orang kaya memang sesuka hati ya. Membeli semuanya? Anda benar-benar berani. Ini bukan uang receh, tahu. Pria ini direktur dari perusahaan mana sih? Suaminya pasti beruntung. Betul, kan? Kalau Anda serius, total harga semua barang koleksi hari ini adalah 100 miliar rupiah. Kukira berapa? Cuma 100 miliar. Sekarang lihat baik-baik. Wanita itu calon istriku. Dia tidak punya apa-apa, cuma punya uang. Pak, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu Anda orang hebat. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ahan, totalnya 100 miliar. Kayaknya Kak Yan bakal ngamuk nih. Jiang Yan, barusan aku belikan Wei Wei semua barang ini. Kamu ada masalah? Selama kamu suka, aku tidak perlu berkomentar. Sikapmu kali ini lumayan. Begini saja, malam ini aku beri kamu kesempatan. Masaklah sendiri untukku malam ini. Maaf, tidak usah. Wah, sudah aku beri muka, malah tidak tahu diri ya? Jual mahal begitu saja. Biasanya selalu mati-matian cari perhatian di depanku. Sudah kuduga. Kakak Janyan yang mental orang kaya mendadak ini. Mana mungkin bisa menikah dengan Kak Ahan? Cuma pembantu, aku malu. Bisa jadi pelayanku adalah sebuah kehormatan baginya. Orang yang cari penyakit sendiri. Selanjutnya, masih bisakah kalian tertawa seperti tadi? Pak, terakhir kali saya konfirmasi. Semua barang koleksi yang Anda beli ini totalnya 100 miliar rupiah. Dibayar lunas sekaligus. Anda yakin? Masih ada waktu untuk mundur. Batu permata ini Anda cukup membayar 20 miliar. Tapi kalau Anda mau semuanya, saya akan suruh orang langsung mengepak. Tapi begitu sudah dikemas, Anda tidak bisa batalkan lagi. Apa kamu ini tuli? Aku sudah jelas-jelas bilang tadi. Semua barang ini akan aku beli. Bagus, Kakak Ahan. Kakak baik, aku tak tahu balas budi. Ah, Wei Wei tidak perlu basa-basi begitu. Begini saja, kalau kamu ingin memberi sesuatu, suruh saja Jiang Yan yang beli. Dengan begitu semua senang. Benarkah? Kalau begitu, aku juga akan beri Kakak Yan kesempatan untuk unjuk gigi. Ahan, kamu baik sekali pada kami adik kakak ini. Batu tinta dan kuas ini hadiah untukmu. Wah, Wei Wei, kamu benar-benar tulus sekali. Tinta dan batu gosok ini cocok dengan gayaku, suka banget. Harganya cuma 2 miliar. Apa maksudmu? Wei Wei yang mau beliin, kamu kenapa ikut-ikutan? Kamu pikir dia sanggup bayar? Sudah dibeli, itu milikmu. Cetak kontraknya sekarang. Cepat! Mohon tunggu sebentar. Pak, kontraknya sudah selesai. Silakan dicek dan ditandatangani. Totalnya 100 miliar. Apaan sih? Cuma 100 miliar? Biar ku beritahu. Kalian ini memang kaum rendahan. Cepat buatkan kwitansinya. Pak, bonya sudah jadi. Mau bayar pakai WeChat, Alipay? Atau gesek kartu? Jiang Yan, bengong aja. Sini bayarin. Punya mata tapi nggak peka banget dari orang. Bayar? Bayar apanya? Jual mahal? 100 miliar kalau bukan kamu, siapa lagi? Sing Sing itu adiknya pegawaimu. Sebagai bos, masa kamu nggak mau bertanggung jawab? Kalau ingatanku nggak salah, kakaknya itu Nona Chen Mei, kan? Apa yang kamu katakan, Nona Jiang? Kalian kan sebentar lagi nikah. Apa yang jadi milikmu, ya sudah jadi milik Ahan dong. Kenapa kamu tidak patuh pada perkataan Ahan? Iya, kita kan mau menikah. Duit kamu ya duit aku. Sekarang hitung-hitungan gini, jadi kamu nggak mau nikah sama aku? Kasih tahu ya, kalau nggak dibayar, pernikahan ini batal. Batal? Baru tadi sombong banget? Laki-laki benalu kok jual mahal, baru lihat ada yang model begini. Kamu pikir aku peduli sama uang recehmu itu? Dulu kalau bukan kamu yang ngejar-ngejar aku mati-matian. Aku nggak mungkin mau jadian sama kamu. Kamu yang rawat aku sampai rela diladenin, itu maumu sendiri. Sekarang jual mahal sok suci. Iya. Mental orang kaya mendadak. Punya duit dikit lupa diri. Dulu pas lagi tunduk-tunduk ngejar-ngejar Ahan. Kok nggak belagu begini? Di kehidupan sebelumnya, aku kena cuci otak omong kosong kayak gini. Bener-bener bodoh dan kasihan. Karena kalian nggak sudi, ya udah, bayar sendiri aja. Semuanya lihat. Ini dia Black Card edisi terbatas cuma 3 di dunia. Limitnya 100 miliar. Aku akan bayar sekarang juga. Biar kalian para kampungan ini tahu apa itu orang kaya beneran. Tuan, kartunya kena blokir. Ah, mana mungkin. Ini kartu tambahan yang diberikan Jiang Yan padaku. Berani-beraninya dia memblokirnya. Jiang Yan, kamu sudah keterlaluan. Tidak ada habisnya ya. Uang segini bukan apa-apa buatmu. Apakah kamu harus perhitungan ini? Kalau memang bukan apa-apa, bayar saja sendiri. Lepas dari kartu tambahanku, kamu tak bisa apa-apa? Kamu. Aku tahu. Kamu sengaja memancing emosiku, membuatku takut kehilangan. Supaya aku terus mengejarmu, kan? Permainanmu itu sudah basi di mataku. Takut kehilangan?
Kamu pikir kamu pantas, Guhan? Jangan merasa dirimu begitu penting. Cih, kamu terlalu naif. Semakin begini, aku semakin tidak tertarik. Ahan, kakak Jiang Yan itu sekarang sedang ngambek padamu. Kamu mengalah saja. Aku tak bisa ganti rugi. Jangan, aku tahu semua ini kamu lakukan. Supaya aku lebih peduli padamu. Kuakui. Perhatianku padamu memang agak kurang. Bukankah itu yang ingin kamu akui? Kamu menang, tujuanmu tercapai. Benar, Kak Jiang Yan. Maafkan saja Ahan. Kita ini keluarga, tidak perlu berdebat panjang. Apa? Permintaan maaf dan pengampunan kalian semurah ini? Aku memang mengabaikan perasaanmu. Lain kali, aku pasti akan lebih peduli padamu. Tapi perlu kutegaskan, jangan keterlaluan. Pernikahan minggu depan tetap berjalan seperti biasa. Kamu puas? Bisa berhenti sekarang? Kakak Jiang Yan, kakak Ahan. Seumur hidup tidak pernah merendahkan diri di hadapan orang lain. Dia sudah mengalah, jangan terus mengamuk. Kalau tidak, nanti Kak Ahan benar-benar kecewa padamu. Kamu tidak akan bisa menariknya kembali. Aduh, makan dari duit istri saja masih jual mahal. Benar-benar membuka mata. Habiskan uang perempuan. Masih bisa begitu pede dan senangnya. Kecewa. Dia makan, habiskan uangku, tinggal di tempatku. Pakai semua milikku, dan masih berani bicara soal kecewa. Coba katakan sekali lagi. Percaya, pernikahan ini batal. Ya ampun, ada rezeki semacam ini? Kalau bisa, lakukan saja. Minggu depan aku akan adakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi di antara kita. Kamu harus datang. Cepat setujui. Ayo katakan, katakan. Iya, cepat katakan. Cepat. Jiang Yan, aku benar-benar gak nyangka. Kamu jago banget ya mainin drama pura-pura mundur ini. Tapi sayangnya, kamu gak bikin aku gentar. Jadi, sekali lagi aku bilang, sekarang juga, saat ini juga. Beliin aku proyek senilai 100 juta ini. Lalu, cabut pemblokiran kartu hitamku. Aku pertimbangin nikah. Atau sampai jumpa di peluncuran. Aku bakal bikin kamu gak akan pernah bisa dapetin aku. Ratuku, suka aku mau blokir. Karena kalian sendiri punya banyak uang. Ya udah, urus aja sendiri masalah kalian. Kak, cepat beli ini. Kalau tidak, kita tak bisa pergi. Halo, Manajer Zhang. Kontraknya sudah selesai disusun. Baik, kita tanda tangan sekarang. Jiang Yan, berhenti. Jelaskan semuanya dengan jelas. Atas dasar apa kamu senaknya pergi begitu saja? Atas dasar hubungan kita yang udah putus. Kamu. Jangan pergi. Tenggu, karena Enen Jiang gak mau bayar, jadi untuk 100 juta ini. Mau bayar tunai atau gesek kartu? Atau mau bikin surat utang? Ahan, gimana kalau kita jual aja dulu vilanya buat nutup utang? Ceka. Tuanku benar-benar pria yang penuh cinta, ya. Relo jual villa demi simpanan gelapnya. Tapi, kuingatkannya, kalau dalam seminggu nggak dilunasin, terpaksa kita harus ketemu di pengadilan. Aduh, dasar laki-laki benalu. Ayo, pergi. Ayo, silakan duduk. Cepat duduk. Nona Jiang, 3 bulan lalu kamu bantu aku sikat tanah itu. Sehingga 3 generasi warisan keluarga Wangku selamat. Jasa ini selalu aku ingat loh. Sekarang kamu buru-buru mau jual villa, kalau aku nggak bantu, bisa-bisa dikira semua orang aku ini orang yang nggak tahu balas budi. Wang, Anda terlalu berlebihan. Itu cuma bantuan kecil. Kali ini malah Anda yang beli dengan pembayaran penuh tunai. Ditambah lagi 10% di atas harga pasar. Sungguh, aku jadi merasa sangat nggak enak hati. Hahaha, kamu jangan anggap aku tua bangka. Villa dengan pemandangan sungai di lokasi sebagus ini. Banyak orang kaya yang ngantre, tapi belum tentu bisa dapetin. Kalau begitu, aku repotkan Anda untuk urus pembelian rumah ini, ya. Direktur Jiang, Tuan Wang, serah terima villa selesai. Barang stan antik pesanan Anda sudah ditata. Ini daftarnya. Semua koleksi ini, simpan saja dulu di villa, Tuan Wang. Anggap saja ini sebagian dari ketulusan hati saya. Kalau Bapak sudah resmi pindah nanti, saya baru akan memindahkannya. Nona Jiang, yakin saya pasti datang? Baiklah, besok saya akan bawa ahli Feng Shui untuk melihat-lihat. Sekalian saya bantu kamu memeriksa kondisinya. Guhan, tolong jangan coba-coba main api lagi. Kalau tidak, sisa hidup kalian mungkin akan tamat. Nona, kenapa kamu buru-buru sekali mau menjual villa ini? Apa kamu sedang ada masalah? Ada yang bisa saya bantu? Utang budi pada Bapak harus kubayar, Tuan Wang. Tapi sekarang, jangan.
lebih ingin membicarakan soal bisnis di masa depan dengan Anda. Oh, Waktu itu, alasan saya membantu Bapak membajak lahan di timur kota. Selain ingin membantu, saya juga melihat potensi lahan itu. Itu pusat kota masa depan, saya sudah pelajari kebijakannya. lanjutkan. Saya ingin amankan posisi strategis untuk perusahaan. Ambisimu besar. Teknologi, dana, kebijakan bagaimana? Ini semua adalah rintangan besar, loh. Teknologi sudah saya siapkan dan tim terbaik sudah dihubungi. Untuk pendanaan, Jiang Group bisa menanggung bagian terbesar. Kami ingin kerjasama dengan keluarga Wang. Berbagi sumber dan risiko. Soal kebijakan. Dengan koneksi yang Bapak miliki, saya bersedia mengeluarkan giok pusaka keluarga senilai 300 miliar sebagai jaminan. Hahaha, aduh, selama ini saya kira. Kukira kau buta karena cinta. Ternyata tidak. Sungguh diwakan. Visi dan nyalimu melampaui ayahmu di usiamu. Baiklah, saya setuju dengan proposal bisnismu ini. Bukan karena antik, tapi murni karena kamu, Jiang Yan. Ya, Tuan Tua Wang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Di kehidupan ini, giok pusaka akan saya titipkan di tempat Anda. Lihat saja bagaimana kalian berdua akan bertindak sekarang. bos, dari pihak Nona Jiang. Sudah selesaikan pengalihan nama villa atas nama Tuan Tua. Semua barang antik sudah ditata ulang sesuai permintaannya. Guhan dan kelompoknya sudah menempatinya. Mereka pindah siang tadi, orang-orang kita sudah ditarik keluar. Hanya menyisakan kamera tersembunyi. Selain itu, tugaskan orang lindungi ayahku diam-diam. Anda sepertinya sangat tertarik dengan urusan Nona Jiang. Dia sangat menarik. Dulu, saya hanya mengira dia burung kenari manja yang terkurung. Tapi kini dia seperti macan tutul yang mulai menampakkan taringnya. Kejam dan cerdas, pinjam kekuasaanku untuk bersihkan pengkhianat. Kalau begitu, apa perlu kami melakukan sesuatu untuk Nona Jiang? Tidak perlu. Karena dia ingin melakukannya sendiri, kita tonton saja. Saat diperlukan, pastikan dia tidak sampai terluka parah. Baik. Wah. Kak, kenapa banyak sekali barang berlapis emas begini? Ahan, ini bukan kiriman dari Jiang Yan, kan? Ternyata dia masih belum bisa melupakanmu. Sudah kuduga, dia tidak akan bisa hidup tanpaku. Kemarin di tempat lelang dia sok jual mahal. Akhirnya patuh kirim semua kekayaannya untuk minta maaf. Gelang ini nilainya paling tidak 5 miliar. Lumayan, dia cukup tulus. Ahan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa perlu kita telepon dia, suruh dia? Buru-buru kenapa? Biarkan dia yang merangkak memohon ke sini. Mau bohong siapa? Ini pasti sengaja buat manas-manasin aku. Gue hancurin. Kenapa? Sing-sing, kamu suka yang mana? Bawa ke kamar aja. Terus pajang. Ahan, tuh perempuan ternyata masih belum bisa lepas dari kamu. Dia tahu kamu dipermalukan di acara lelang. Jadi, langsung dia kasih ganti rugi ke kamu kan? Iya, barang sebanyak ini dijual aja. Lelang beres, kamu bisa langsung beli mobil mewah. Pasti dong. Katanya kaya, berani galau kirim 1 truk lagi? Ini. Kalian, dasar binatang semua. Orang tua dari mana nih? Udah gila ya lo? Masuk rumah orang sembarangan, berani-beraninya lo maki gue. Orang gila. Jangan ikut campur urusanku. Pergi. Urusan keluarga kami, lo gak perlu banyak bacot. Cepat pergi. Kalian ini memang orang-orang yang gak tahu diri. Kalian ini tahu dia siapa? Gue gak peduli siapa dia. Di sini gue yang paling berkuasa. Sing-sing. Hancurkan itu tempat cuci kuas yang kamu pegang. Berani kalian. Dasar tua bangka, halangi urusanku. Untung aku tangkap dia, kalau tidak sakitnya bukan main. Mampus lo, dasar tua bangka. Hari ini gue mau lihat, lo bakal mati kesakitan atau enggak. Sing-sing. Kamu berani? Itu hadiah ulang tahun dari putranya Pak Wang untuk Tuan. Kalau kamu pecahkan, akibatnya berat banget. Kalau gitu gue makin penasaran, apa sih akibatnya?
Jangan. Kalian sudah bikin masalah besar. Direktur Jiang, apa kau masih ada perasaan pada tuanku? Mau pergi membantu mereka? Aku cuma takut anjing-anjing liar itu melukai Wang Lao. Kalian ini tahu tidak, barang apa yang baru saja kalian hancurkan? Ini hadiah ulang tahun yang khusus dikirimkan anakku dari luar negeri. Apa maksudmu? Aku sudah bertahun-tahun di luar negeri, mengikuti ahli penilai barang antik berkeliling dunia. Barangmu ini jelas-jelas palsu. Dengar itu, dasar orang tua bangka? Wei Wei sudah bilang. Patung ini cuma barang KW murahan. Barang KW. Harusnya kau berterima kasih pada Wei Wei, karena tidak membiarkan barang palsu macam ini beredar di pasaran. Barang palsu. Semua ini, asli semua. Dicari sendiri oleh anakku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Lulusan Stanford Manajemen Rumah Tangga. Berwawasan luas. Jurusan pembantu. Dia sudah bilang, ini cuma barang KW murahan. Kau ini, siapa berani meragukan omongan Wei Wei? Benar sekali. Ini pasti barang lo akan. Masa iya, saudaraku, lulusan luar negeri, kalah jeli. Dari orang tua bangka berbau miskin sepertimu? Bodoh dan tidak tahu malu. Hei, orang tua, siapa kau? Masuk tanpa izin. Berani hina orang? Ku panggil polisi. Ya, lihat-lihat dulu ini tempat siapa. Ahan kami ini calon suami dari keluarga Direktur Jiang. Di surat kepemilikan rumah ini, sudah jelas tertulis. Nama Jiang Yan. Kau klaim begitu saja, terus jadi milikmu? Kurang ajar. Dulu, saat Wang Laozi ini masih berjaya di ibu kota, kalian itu masih bocah ingusan pakai celana robek. Asisten, keluarkan dokumennya, biar mereka lihat sendiri. Nama Jiang yang dipalsukan, budak cinta kayak dia. Mana mungkin jual rumah? Dia sengaja nyuruh kalian buat bikin aku kesal. Dengar ya, hari ini, kalau Jiang yang gak datang bersujud minta maaf padaku, kalian semua jangan harap bisa pergi. Dasar tua bangka, hanya dari rumah kami. Berani sentuh ayahku? Cari mati? Kabari anak buah bawa semua perlengkapan. Aku akan buat mereka merasakan apa itu, hidup bagaikan di neraka. Siap. Selain itu, keluarkan mobil edisi terbatasku. Akan kutunjukkan pada mereka, apa artinya, Raja Jalanan, sesungguhnya. Ini bukti elektronik resmi dari pusat transaksi properti. Rumah sudah pindah ke Pak Tua Wang. Lihat sendiri, persetan, palsu semua. Jiang yang sangat mencintaiku. Mana mungkin dia jual rumah? Kupikir kalian ini sudah kelewatannya? Berani-beraninya menipuku. Dasar tua bangka, cepat berlutut dan minta maaf satu persatu. Atau kusuruh Sing Sing hancurkan semua barang antik ini. Hancurkan semuanya. Kau. Coba kulihat. Siapa yang berani sentuh ayahku seujung jari pun? Kudengar kalian meragukan ayahku. Kenali, Black Card, ini kan? Cuma ada 3 di seluruh ibu kota. Cukup sebagai bukti. Cuma semuanya cuma aktor suruhan Jiang Yan. Mau nakut-nakutin aku? Gak bakalan. Betul, kalian semua aktor. Suamiku, Ahan, adalah waris harta keluarga Jiang Yan. Orang yang tak bisa kalian sakiti. Pisau ini baru sebulan lalu menembus. Pak Hasibahil, penguasa paling kejam di timur kota. Dia juga seperti kamu, berani meragukan kekuatan keluarga Wang. Sekarang percaya? Apapun yang terjadi, bermitra dengan serigala harus selalu terjaga. Saat ini aku tak punya modal untuk bergantung pada siapapun. Tuan Wang, hutang budi kita lunas. Direktur Jiang, bukti penggelapan dana perusahaan oleh Guhan. Sudah ketemu. Apa yang bukan milikmu, Guhan? Jangan harap bisa kau ambil. Tunggu, Tuan Muda Wang. Ini semua cuma kesalahpahaman, ada alasannya. Memang saya pukul ayah dan asisten Anda. Itu salah saya minta maaf. Tapi kalian juga, jelas-jelas menerobos masuk sambil teriak-teriak. Kalian yang salah duluan, kan? Kalau tiba-tiba ada orang asing masuk rumahmu dan memakimu, kamu juga pasti marah. Meskipun kau Tuan Muda Wang, harusnya tetap pakai logika. Iya, benar. Kau bilang, ini villa kalian, hah?
Tunanganku yang kasih, aku sudah tinggal lama di sini. B, benar. Jadi cuma karena sudah lama ditinggali, langsung jadi milikmu? Kalau gitu, puluhan tahun di ibu kota, apa jadi milikku? Tuan Wang, bicara jangan begitu. Sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Nama siapa yang tertera di sertifikat rumah ini? Ini, tidak mungkin. Rumah ini jelas-jelas hadiah dari Jiangyan untukku. Bagaimana mungkin dia menjualnya? Kita kan mau menikah. Dia rela mati demi cintaku. Menikah? Dengan pecundang bodoh sepertimu ini? 3 hari lalu, Jiang yang sudah mengalihkan rumah ini ke atas nama ayahku. Bagaimana bisa? Dia itu sangat mencintaiku. Baru saja, dia mencucikan kaos kakiku. Beberapa menit kemudian dia langsung menjual rumah. Apa dia benar-benar tidak ingin menikah? Tidak, ini pasti salah paham. Dia sedang mengujiku. Benar, dia hanya ingin melihat apakah aku sungguh-sungguh padanya. Ini pasti palsu. Jiang Yan pasti sengaja melakukannya untuk membuat kita marah. Han, cepat telepon dia. Suruh dia datang dan jelaskan semuanya. Sekarang kalian kupersilakan memilih 2 jalan. Pertama, kupanggilkan polisi atas tuduhan pengrusakan properti. Miliaran. Kalian akan membusuk. Ganti rugi, lalu nyah. Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku ini lulusan Stanford University. Kepala pelayan kerajaan. Kalau kalian berani menyentuhku, akan kubuat kalian dipermalukan di seluruh dunia. Stanford? Kepala pelayan pribadi kerajaan? Dengan kelakuanmu begitu, gelarmu itu pasti palsu beli online. Seharga 500.000? Jadi pencuci piring pun tak layak. Tuan Muda Wang, mohon jangan marah. Dia tidak tahu diri. Tolong jangan dipikirkan. Kami memilih jalan damai. Berapapun ganti ruginya, akan kami bayar. Nah, gitu dong. Barang berharga ayahku ini tidak bisa dinilai dengan uang. Guhan, Chen Mei Wei. Kalian suka blackpink, ya? Hari ini akan kuberi kalian pengalaman berharga. Harga diri kalian tak berarti. Perusahaan itu kalian habiskan, akan kulihat kalian bisa apa. Direktur Jiang, kapan kita naik? Tunggu sampai mereka meneriakkan kata ganti rugi. Lebih keras lagi. Barang berharga ayahku ini tidak bisa dinilai dengan uang. Tuan Tua Wang, tolong lepaskan kami, sebut saja angkanya, berapapun akan saya ganti. Bahkan jika harus jual harta benda, akan saya lunasi semuanya. Biarkan anak saya yang menghitung denganmu. Satu buah tempat cuci kuas peninggalan dinasti Song. 1 set mangkuk teh emas peninggalan dinasti Qing. 1 buah lukisan kaligrafi peninggalan dinasti Ming. Gak terlalu mahal sih. 1.500.000.000 kira-kira. Sebanyak itu. Kami nggak punya uang sebanyak ini. Guhan, Jiang Yan itu sangat mencintaimu. Telepon dia kan kaya raya. Suruh dia yang bayar. 1.500.000.000 itu cuma uang jajan buat dia. Jiang Yan. Jiang Yan itu kaya. Bener. Dia pasti nggak akan diamkan kita menderita. Cari Jiang Yan, iya. Jangan mimpi. Kalau dia mau datang, pasti sudah dari tadi. Melihat kalian juga sudah susah, saya hapuskan nolnya. Yang awalnya 1.500.000.000, ganti saja 1 miliar. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Tapi, bisakah dikurangi lagi? Kami benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Gak punya uang? Waktu tadi mukulin ayah saya, merusak rumah saya. Kenapa gak mikir gimana bayar kalian kalau gak punya uang? Saya punya uang. Saya punya. Tunangan saya kaya, dia pewaris Jiang Corporation. Duitnya banyak banget, dia bisa ganti. Saya yang akan tanggung jawab. Guhan, kamu ini belum sadar dari mimpi ya? Yan Yan, Wang. Yan Yan, kau akhirnya datang juga. Aku sudah tahu, kau akan tega meninggalkanku. Tuan Muda Wang salah paham pada kami. Cepat pergi jelaskan. Kakak Jiang, ini semua salahku. Jangan salahkan kakak Ahan. Dia terlibat konflik dengan Tuan Muda Wang karena membelaku.
kau sangat mencintainya, pasti tak tega melihatnya masuk penjara. Yan, kalau kau tak datang, aku pasti sudah babak belur dihajar. Kau tahu? Aku sungguh tak menyangka, demi mendapatkan hatiku. Kau rela menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan hatiku? Jangan berpura-pura polos. Kau sengaja menjual rumah ini pada Tuan Muda Wang, lalu memprovokasi kami agar bentrok dengan Tuan Tua Wang, bukan? Lalu, kau muncul sebagai pahlawan pemecah masalah. Dengan begitu aku harus berhutang budi padamu. Dan kau bisa dengan mudah menaklukkan hatiku. Bukankah begitu rencanamu? Kakak Ahan sudah sejak awal tahu niat busukmu. Kami berdua tadi hanya berpura-pura memasang perangkap untukmu. Jiang Yan, kami ini orang-orang bermartabat dan terhormat. Kalau kau mau menikah dengan baik, lunasi saja semua uangnya. Jangan pakai cara-cara licik murahan seperti ini. Kalian benar-benar biasa saja tapi over pede. Karena kalian masih asyik bermimpi dan tak mau bangun, silakan lanjutkan saja. Mimpi-mimpi indah kalian yang tak mungkin jadi nyata itu. Kakak Jianyan, kalau kau cemburu padaku, lampiaskan saja langsung padaku. Aku akan menjaga jarak dari kakak Ahan. Kumohon, jangan kau permalukan kakak Ahan seperti ini. Lihatlah kewibawaan dan kedewasaannya ini. Kau harus banyak belajar darinya. Jiang Yan, cepat lunasi semuanya sekarang juga. Lalu, beli kembali rumah itu. Buhan, kalau kau tak punya cermin, berkacalah di genangan air kencingmu sendiri. Sekarang ini, di mataku kau bahkan lebih hina dari seekor anjing. Baik. Kau berhasil membuatku marah. Aku hitung sampai 3. Kalau hitungan ketiga kau belum juga selesaikan masalah ini, selamanya kau bukan lagi tunanganku. 3, 2, 1. Tuan Muda Wang. Kau cukup tahu diri ya. Hitung ketiga berlalu. Bersujud pun sia-sia. Tuan Muda Wang, kau lihat sendiri. Kakak Jianyan rela mengganti rugi semuanya dan menyelesaikan masalah ini untuk kami. Kalau kau masih kesal, lampiaskan saja semuanya padanya. Direktur Jiang, karaktermu bagus, kemampuan bisnismu juga kuat. Tapi urusan menilai orang ini, agak kurang ya. Dulu muda polos, kini sadar. Kedepannya nggak akan terulang lagi. Kami berhutang budi padamu. Aku akan langsung lepaskan mereka. Hutang budi Tuan Muda Wang ini nilainya 1000 koin emas. Sayang buat 2 lintah ini. Aku tak niat lindungi mereka. Biar mereka tanggung sendiri saja. Aku mengerti. Jiang Yan, apa matamu nggak bisa lihat? Aku benar-benar marah tahu. Kamu masih main tarik ulur ya? Marah? Guhan, sepertinya kau lupa. Kita sudah putus. Kak Jianyan, terima saja semuanya. Kak Ahan itu sudah benar-benar marah. Tuan Muda Wang, semua ini gara-gara dia sendiri. Semua urusan ini. Kau cari saja penggantinya Jiang Yan. Kami benar-benar nggak akan lapor polisi. Sabar ya, Tuan Muda. Kalian benar-benar orang berbakat ya. Bukan cuma nyerap darah Direktur Jiang, tapi juga mau membunuhnya. Tuan Muda Wang ini. Sudahlah. Diam kau. Muka laki-laki sudah habis dibikin malu sama kau. Tuan Muda Wang, kenapa kau main pukul orang? Apa suka ngomong? Dasar jamaah. Tuan Muda Wang, kita bicara baik-baik ya. Bicara baik-baik? Kalau begitu, ayo kita hitung sekarang. Bagaimana kalian memukuli ayahku? Jiang Yan, demi uang, kau bahkan sudah nggak punya malu ya. Beraninya kau bergaul dengan preman kelas teri kayak gini. Apa kau pantas berbuat ini padaku? Kau makan, hamburkan, pakai uangku. Masih punya muka tanya. Pantaskah aku? Ahan, aku takut. Kak Jianyan, kenapa dia jadi seperti ini? Apa dia sudah disuguhi guna-guna oleh pria itu? Kau sudah cukup bikin ulah? Aku tahu kau. Kau pasti tidak suka dengan Mei Wei. Tapi dengan caramu menyakitinya seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pernikahan ini batal. Menikah? Guhan, apa kau sudah gila? Dengar baik-baik, kita sudah putus. Kau tidak mengerti manusia, ha? Putus? Enak saja kau bilang putus. Ku beritahu kau, kau tidak pantas mendapatkanku. Wanita berdarah dingin sepertimu, pantasnya hidup kesepian sampai tua. Jangan campuri urusanku. Bicara ganti rugi, 100 M. Tidak bisa kurang sepeser pun. Minggu depan ada konferensi pers, umumkan Jiang Corp. Resmi masuk ke industri energi terbarukan. Dan sekalian, aku akan jelaskan ke wartawan hubungan kita. Oh, bukan. Maksudnya, mantan kekasih. Mulai sekarang, kita tidak saling kenal. Semua teknologi inti grup Jiang ada di tanganku. Mau buka konferensi pers apa? Tanpaku, kau bukan apa-apa. Iya, Ahan itu pahlawan di perusahaan Jiang. Kau perlakukan dia seperti ini, apa kata para karyawan nanti? Pahlawan? Pahlawan yang membocorkan rahasia perusahaan. Ke kompetitor. Tuan Muda Wang, aku ada urusan. Ini kuserahkan padamu.
Tenang saja, Direktur Jiang. Aku yakin mereka akan puas dengan pelayananku. Jiang Yan, kau tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Kau pikir kau pantas? Bicara. Kapan kalian lunas utangnya? Beri aku waktu 3 hari lagi. 3 hari saja, aku pasti kumpulkan uangnya. 3 hari? Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Pertaruhkan nyawaku. Kalau dalam 3 hari tidak bisa bayar, baru bawa dia pergi. Kamu sudah gila? Dia itu adikku. Kakak, dengarkan aku dulu. Cuma ini jalannya. Apa kamu mau masuk penjara? Baik, 3 hari. Awasi benar bocah ingusan ini. Lewat 3 hari, kurang sepeser pun, kalian boleh urus mayatnya. Kak, sing sing, 3 hari. sing sing. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik dulu. Jiang Yan, kali ini dia benar-benar mau memotong daging dari tubuh kita. Apa dia sudah tahu soal kita? Iya, kan? Mana mungkin? Kamu kan baru saja pulang, mana mungkin dia tahu soal hubungan kita? Dulu kau mau hubungan ini diakui. Kini tak diakui. Kita pun terjebak. Dengar dulu, jangan panik. Selama Jiang Yan masih mencintaiku, kita pasti punya kesempatan untuk bangkit lagi. Tunggu sampai aku berhasil menikahinya, akan kuracuni dia. Rafli, sampai mati. Benarkah, Kak Ahan? Aku tak akan mengecewakanmu. Aku paling mencintai dirimu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei, aku akan menyuruhmu lagi. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Jiang Yan. Kamu harus terus mengirimkan informasi untukku. Kak Ahan, kalau aku ke rumah perempuan itu sekarang, dia akan siksa aku. Utang itu gimana? Utang di rumah lelang saja bahkan belum lunas. Dengarkan aku, tenang saja. Kita pasti akan bangkit lagi. Asal kamu ikuti ucapanku, dapatkan giok pusaka keluarganya. Gadis Jiang itu tegas, seperti diriku dulu. Matamu cukup jeli, nak. Dia tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Aku hanya menyediakan panggung yang dia butuhkan. Hanya panggung? Ayah yang diam-diam mengirim orang untuk menghadang preman-preman suruhan Guhan. Guhan tadinya mau memaksa Jiang Yan untuk menjual rumah itu. Tidak kusangka ayah di balik layar. Bajingan tua. Dia bukan putri yang perlu diselamatkan. Dia harimau betina yang akan kembali ke gunung. Aku hanya membersihkan jalan di depannya saja. Agar cakarnya tidak kotor. Asisten Ling bilang kamu belum makan malam. Saya tidak bisa juga membiarkan kosong. Kenapa kamu? Oke saja. Lihat reaksinya ini keren. Butuh segelas susu hangat? Aku cuma merasa, tiba-tiba agak hampa. Sudah lama menghitung. Sekian lama, akhirnya mulai. Ini kelahiran kembali. Lain kali kau bersaksi denganmu. Guhan tidak pantas kau buang-buang. Perasaan sedetik pun. Panggungmu. Ada di tempat yang lebih tinggi. Wang Teng. Kenapa kau membantuku sampai segitunya? Awalnya, aku hanya mengeluarkan kesan yang baik. Tapi sekarang, aku mau lihat kehebatan burung phoenix itu. Saat terbang menembus awan. Dan saat itu, aku ingin berdiri di sisimu. Kak Han, kita bahkan nggak tahu Jiang yang tinggal di mana sekarang. Mana mungkin aku sempat menyamar jadi pembantu rumah tangganya. Lagi pula, uang dari balai lelang itu jatuh temponya sudah mepet. Apalagi Tuan Muda Wang cuma ngasih waktu 3 hari. 3 hari? Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Tenang, aku punya cara. Selama kita bisa dapat giok pusaka keluarga Jiang Yan. Selama Anda bisa mendapatkan liontin giok leluhur Jiang Yan. Kak Han, apa perempuan itu sengaja cari gara-gara sama aku? Dia tahu Sing Sing itu adikku. Makanya dia sengaja nusuk aku dari belakang. Nggak mungkin. Mana mungkin dia lihat itu? Kalaupun dia, demi tetap bisa menikah denganku, dia pasti akan pura-pura nggak lihat. Dan tutup mulut. Tutup satu mata. Kak Han, dari mana kamu sembunyiin uang sebanyak ini? Dulu Jiang yang mati-matian merengek padaku. Sampai menyerahkan seluruh perusahaan untuk aku tolak. Semua ini adalah uang perusahaan yang aku gelapkan diam-diam. Awalnya aku berencana, sudahlah. Saya berencana untuk melupakannya. Sebagai bunga penundaan. Tapi setidaknya bisa menunda beberapa hari. Kita punya uang sekarang. Kita bisa pakai uang ini. Buat nebus Sing Sing. Nggak cukup. Tidak cukup. Saat Jiang Yan pulang dan merengek padaku nanti, aku pasti akan makanya lagi semuanya bagi kita. Ya benar, harus bikin dia ganti rugi sebesar-besarnya pada kita. Tenang saja, akan kubuat dia merasakan pahitnya.
Teknologi inti milik keluarga Jiang sudah lama aku backup. Begitu aku dapat uangnya, aku akan membuatnya bersujud dan memohon padaku. Biarkan dia berlutut dan memohon padaku. Direktur Lee, aku punya data inti grup Jiang di sini. Sebutkan harganya. Direktur Jiang, polisi sudah menerima laporan kasus penggelapan dana. Buktinya sudah jelas. Kali ini Guhan tidak akan bisa kabur. Belum cukup. Aku hancurkan reputasinya sampai tak bisa bangkit. Benar. Asisten Lee daftar ke manajemen gedung minggu lalu. Katanya itu tempat tinggal barunya Jiangan. Satpam ketat, aku intai 3 hari di situ. Barusan aku lihat mobilnya masuk. Kerja bagus. Ingat ya, kalau urusan hari ini bocor, kau tahu sendiri akibatnya. Wewe, bersiaplah. Apartemen Puncak, nomor 1802. Kak Ahan, kau pasti akan datang lebih awal, kan? Tenang saja. Dia sudah kita peras habis-habisan. Cuma dengan mendekatinya, kita baru tahu langkah selanjutnya. Katakan saja demi Sing Sing. Aku datang. Tapi kalau dia berani main-main, Tenang saja. Kali ini, kita pasti bisa berbalik keadaan. Direktur Guhan berkeliaran di dekat kantor. Apakah perlu kita perketat keamanan? Tidak perlu. Semakin nekat dia mengikuti kita, akan semakin banyak celahnya. Untuk agenda acara lelang minggu depan. Apakah sudah disusun? Tapi, bagaimana kalau Guhan datang membuat onar lagi? Dia pasti datang. Kita siapkan kejutan spesial. Ini Chen Mei Wei. Suruh dia masuk. Kak Yan, kumohon, tampunglah aku. Tolong selamatkan Sing Sing. Aku tidak bisa cari kerja. Bukankah kau lulusan Stanford jurusan manajemen rumah tangga? Masa masih tidak bisa cari kerja? Dia sudah menghabiskan semua uang kami. Kami bahkan tidak mampu bayar uang sewa. Aku tahu dulu aku sudah mengecewakanmu. Tapi sekarang aku benar-benar sudah kehabisan akal. Kau boleh tinggal di sini. Tapi syaratku cukup kejam. Pecahkan 1 gelas. Gaji setengah bulan hangus. Terima kasih, Kak Yan. Aku pasti akan bekerja keras. Kau benar-benar mau menahannya? Ular berbisa di sisimu. Seduh kopi pakai cangkir ini. Air 85 derajat, tidak boleh lebih. Tapi ini barang antik. Kenapa? Tidak berani? Sudah kuduga, memang ada orang yang cuma pantas pakai gelas plastik. Tentu saja tidak. Barang milik Kak Yan pasti akan kujaga dengan hati-hati. Kak Yan, maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Yakin ini juga cuma seharga 3 miliar lebih. Potong saja gajimu 10 tahun. Kak Yan, minggu depan mau mengadakan konferensi pers? Kenapa? Tidak boleh? Sebenarnya Ahan masih sangat mencintaimu. Terakhir kali dia mabuk, dia masih meneriakkan namamu. Bilang padanya, minggu depan aku alihkan 10% saham Jiang Group. Suruh dia lihat baik-baik. Guhan, Jianyan, di konferensi pers itu, dia mau transfer 10% saham. Kita harus dapatkan. Benar kan? Begitu kita pegang saham, akhirnya kita punya posisi kawan di Rusia. Saya buat tahu. Detail prosedurnya. Lagi ngomongin apa? Kok kelihatan senang banget? Enggak kok, Kak Yanyan. Kakak belum tidur? Apa dia dengar ya? Angin malam kencang, hati-hati masuk angin. Oh iya, besok kakak-kakak ini dilap sampai 3 kali ya. Sama, debu di bawahnya juga. Tunggu aja lo. Begitu saham pindah ke tangan kita. Kita lihat lo masih bisa songong apa enggak. Alur acara konferensi pers sudah direvisi. Item utamanya adalah memperkenalkan produk baru kita.
Bagus. Kali ini undang lebih banyak wartawan. Kita akan guncang seluruh industri. Tapi, Jangan khawatir soal Guhan. Dia bisa bikin apa sih? Meremehkanku? Mana mungkin aku sendirian? jagoan aku kan? Oh iya. Jianyan bilang mau nyumbang saham. Jangan-jangan jebakan ya? Dia cuma mau manasin aku doang. Tunggu aku pegang sahamnya, kita lihat dia masih bisa apa. Cuci bajunya. Pakai tangan. Nggak boleh pakai mesin. Jianyan, rasain lo ya. Tunggu aku dapat sahamnya. Pasti kusuruh lo berlutut minta ampun. Yuyu, ambilin barang yang di brankas. Aku mau periksa lagi. Brankas? Yuyu, keluarkan isinya dari brankas. Coba kulihat lagi. Nah, ini dia yang paling penting. Ini giok pusaka keluargaku, nilainya 300 miliar. Kalau sampai jatuh ke tangan Guhan, bisa gawat. Direktur Jiang, ini barang bagus. Waspada pada yang lain. Tenang saja, aku akan menjaganya baik-baik. Nilainya 300 miliar? Sudah kuduga. Ternyata Jiangyan masih belum percaya sepenuhnya padaku. Direktur Jiang, rencana pengamanan sudah direvisi. Wang Teng bilang akan membawa 4 pengawal. Oh iya, Chen Meiwei tadi pagi. Dia mengobrak-abrik ruang kerja dan menemukan brankas. Anda sengaja meninggalkan kunci cadangan di kamar ganti. Matanya langsung berbinar-binar melihatnya. Tapi, apa Anda yakin ingin membiarkannya mencuri giok itu? Itu palsu. Giok asli sudah pada tetua Wang. Ikan sudah memakan umpannya. Cih, dasar budak cinta bodoh. Pantas saja kena tipu. Hampir saja ketahuan. Langit benar-benar membantuku dan Ahan. Halo? Ahan, aku sudah menemukan gioknya. Bagus. 300 miliar. Kita selamat. Ahan, cepat temui Wang Teng untuk tukar uang. Aku merasa tidak tenang.
Sebentar. Jiangyan itu sangat licik. Jangan-jangan ini jebakan? Wei, kamu kan lulusan luar negeri. Bisa bedain barang ini asli atau palsu nggak? Nggak bisa. Aku kenal sama orang yang kerja di toko barang antik. Biar dia cari juragan ahli buat periksa ini. Nggak bakal lama kok, biar kita bisa tenang. Nggak perlu. Aku udah periksa, ini pasti asli. Lagian, Direktur Jiang nyimpen ini di brankas pribadinya. Udah pasti asli. Oke. Kali ini, kita harus berbalik keadaan. Halo, Direktur Jiang. Saya sudah masuk ke rumah sesuai perintah Anda. Mereka curiga? Perlu tangkap? Jangan. Curiga sudah berkurang. Tunggu sampai dia serahkan giok itu ke Guhan dulu. Oh, iya. Hubungi polisi. Bilang saja ada yang terlibat. Pencurian rahasia dagang dan penipuan barang antik. Penipuan barang antik? Lihat dia motret diam-diam. Begitu Guhan dapat giok itu, dia pasti akan tebus si Chen Xingxing. Terbukti, dia bisa dipenjara. Baik, saya mengerti. Mencuri saja masih bodoh begini caranya. Gimana? Udah dapat belum? Lihat, giok pusaka seharga 3 miliar. Tunggu dulu, Direktur Jiang nggak akan curiga, kan? Biar tahu. Dia akan jatuh. Dia nggak akan sempat ngurusin kita. Halo? Tuan Muda Wang, tolong bantu saya satu urusan, ya. Anggap saja saya utang budi sama Anda. Saya sudah tunggu dari tadi. Tenang saja, saya pastikan beres. Guhan Chen Meiwei. Kopi pahit ini, giliran kalian yang meminumnya. Kakak, mereka memukulku. Memang benar, anak mencerminkan orang tuanya. Dusta semua. Tuan Gu memang royal. Tapi ini tidak akan cukup, kan? Hei, jangan khawatir. Aku punya liontin batu giok senilai 3 miliar. Aku ingin menukarnya dengan 2 miliar. Ini hanya bunganya saja. Bawa si bocah ingusan itu ke sini. Lain kali berani sentuh barang berharga ayahku lagi. Akan kuhabisi seluruh keluargamu. Ya, terima kasih Wang Shao, terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Kakak. Sudah, tidak apa-apa. Direktur Gu benar-benar kaya raya. Ini surat utangmu. Simpan baik-baik. Oh ya, Jiang selalu memberitahuku bahwa pertunjukan kamu masih di belakang. Tunggu saja. Aku tunggu dia datang minta maaf padaku. Direktur Jiang, Wang Teng bilang, setelah Guhan menebus Chen Xingxing, dia langsung pergi ke Li Group untuk menemui Direktur Li. Justru mereka yang kutunggu. Guhan, kau pikir dengan uang perusahaan dan giok pusaka itu bisa menutup lubang semuanya begitu saja? Bukti penggelapan dana, penipuan pencurian giok pusaka. Aku akan membiarkanmu di konferensi. Mengembalikan semua hutangmu padaku, beserta bunganya. Memanggilku selarut ini? Ada kabar? Guhan tidak bisa tidak menghubungi Presiden Li. Dia bersiap di konferensi pers besok. Tuduhan plagiarisme Jiang dengan data yang dicuri. Badut rendahan. Mau besok ku beri sedikit kecelakaan saja. Biar dia tidak bisa datang? Tidak perlu.
Biarkan dia datang. Bagaimana karakter utama tidak muncul? Kau berencana membalikkan rencananya? Aku sudah menyuruh tim marketing menyiapkan kejutan untuknya. Tunggu saja dia mengambil apa yang dia sebut bukti. Wartawan yang dihubungi Direktur Lee, Yuyu sudah menemukan mereka. Kerja bagus. Bahkan aku tidak tahu soal ini. Tuan Muda Wang, kita ini partner. Tapi beberapa kartu truf harus ditahan sampai saat terakhir, bukan? Tapi, ada satu hal yang perlu bantuanmu. Katakan. Personel keamanan di lokasi acara besok dan anak buahmu. Harus memastikan mereka hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Tenang saja. Aku jamin, seekor lalat pun tidak akan bisa kabur. Aku akan bikin mereka kehilangan muka total di depan semua orang. Aku akan buat dia terjepit. Tapi, kamu harus hati-hati. Aku takut dia bertindak nekat dan menyakitimu. Tenang saja. Kali ini, aku tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menyakitiku lagi. Direktur Jiang, penanda anti pemalsuan JSN 2023 untuk chip inti. Telah selesai jukir dengan laser. Hanya bisa dilihat dengan sinar UV. Papan cadangan siap, biar semua lihat. Baik. Grup Lee sudah menyuap wartawan, bersiap menyerang di sesi tanya jawab. Tambah pengaman di jalur belakang. Biarkan mereka datang. Guhan, bukti-buktimu adalah kuburan yang telah aku siapkan untukmu. Setelah besok, selama kalian terus menuduh Jiang menjiplak, para wartawan ini akan membantu kalian menggiring opini. Setelah urusan selesai, kalian akan mendapat 5 juta lagi. Tenang saja. Aku punya data plagiarisme milik Jiang. Ini fotokopian yang kucuri sebelumnya. Dijamin sempurna tanpa celah. Guhan, setiap langkahmu ada dalam skenarioku. Lama tak berjumpa, tunanganku. Kakak Ahan, aku yang menemaninya datang. Kakak Yanyan tidak akan marah, kan? Jiang Yan, kamu masih punya kesempatan untuk menyesal sekarang. Minta maaf padaku, mohon ampun dariku. Jika tidak, hari ini, keluarga Jiang akan hancur. Bermimpi di siang bolong? Menarik. Diberi baik malah minta diinjak. Jangan salahkan aku. Kakak Jiang Yan, kamu tak kapok. Nanti menangis. Presdir Lee, silakan. Rekan-rekan media, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini konferensi pers Direktur Jiang, tapi saya harus di sini. Biarkan saja mereka acting terus. Tetap tenang. Tapi Guhan itu benar-benar punya bukti di tangannya. Memangnya kau pikir bisa bawa hasil jiplakan ke depan publik? Saya ingin lihat kejutan yang disiapkan Direktur Teknik. Karena, saya kesini untuk membongkar sebuah rahasia besar. Tianshu nomor 1 Jiang Energy itu menjiplak teknologi inti milik perusahaan kami, Lee Corp. Saya Guhan, mantan wakil direktur utama Jiang Corp. Demi menguasai pasar, Jiang Yan telah mencuri gambar rencana teknis dari Lee Corp. Saya punya semua buktinya di sini. Saya langsung dengan mata kalau saya sendiri. Jangan menyelinap ke kantor Direktur Lee ambil dokumen ilegal. Dan dia mengancam saya. Kalau sampai saya berani buka mulut, dia bakal langsung menghabisi nyawa adik kandung saya. Direktur Jiang, kau berbicara soal ini. Apa rencana teknis ini asli? Direktur Jiang, berani kau naik ke panggung buat klarifikasi? Kebenaran akan terungkap. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya kepada Tuan Guhan di sini. Soal kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 50 juta. Itu sudah diselidiki polisi. Berani berakting di sini? Kau sungguh fitnah. Itu cuma pinjaman sementara dari saya. Dari mana dia bisa tahu? Saya sudah telusuri semua pembukuan rekening perusahaan. Mana mungkin? Aku sudah susun semua laporan palsunya dengan rapi, sial. Semua orang ada di sini, jelas-jelas. Mana mungkin? Direktur Jiang, tolong jawab langsung. Soal plagiat ini, apa kau pakai cara kotor untuk mencuri rahasia dagang? Tuanku bilang, kau suruh orang menguntit dia. Itu benar? Dia cuma iri karena aku dekat dengan Ahan. Sengaja membalas dendam sama kami. Ya, dia melakukan segala cara untuk memaksaku balik.
Waktu aku di rumah Kak Jiangyan, dia sengaja mempersulitku. Jiang Yan, cepat minta maaf pada Wei Wei. Dasar tidak malu, sudah yang isi malah. Yuyu, bawa barangnya naik. Ini bukti pinjaman. Dana perusahaan darimu. Memakai uang keringat karyawan untuk memelihara selingkuhanmu. Aku demi kebaikan perusahaan. Jiang Yan, apa kau harus sekejam ini? Kau begitu ingin aku kembali padamu, ya? Kau kapan? Siapa yang berniat buruk, pasti akan ketahuan. Semuanya. Tolong buka mata kalian lebar-lebar. Jiang Yan, kau menekanku seperti ini. Bagaimana bisa kau mengendalikanku dengan cara ini? Yan, selama kau mengaku plagiat di depan semua orang, dan serahkan sahammu padaku, aku akan bersaksi untukmu, bahwa keluarga Li yang menjebakmu. Atau, berlutut dan bersujud 3 kali padaku, maka aku maafkan kau. Kak Yanyan, kau memaksa Ahan seperti ini. Hasilnya akan jadi bumerang. Direktur Jiang Tereri, tolong beri penjelasan masuk akal. Kau malah mengancam. Terka tunanganmu sendiri? Astaga, tega sekali orang macam itu. Menjijikan. Saham keluarga Jiang. Jiang Yan, minta ampun padaku, siapa tahu. Aku bakal beli semua sahammu. Apa kau mau Jiang Group berubah jadi Marga Group? Kakak Jiangyan, kok tega sekali kau bicara begitu? Kakak Ahan itu cuma mau bantu kamu, tahu? Kalian berdua serasi, cari masalah duluan. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Ini teknologi laser engraving eksklusif milik kami. Barang tiruan mana mungkin bisa membuatnya? Guhan, apa kau pikir semua orang itu sebodoh dirimu? Tahan mereka. Kamu sudah gila, Jiang Yan. Semua ini dibeli pakai uang perusahaan. Nyonya Chen Mei Wei, gelang di tanganmu itu juga dibeli pakai uang keringat karyawan Jiang Group, kan? Bukan begitu. Ini hadiah dari kakak Ahan. Ini semua hasil korupsi uang perusahaan. Guhan, Chen Mei Wei, kau korupsi uang Jiang Group, lalu tikam kami. Aku Direktur Li dari Li Group. Beraninya kau main tangan padaku. Memang kenapa kalau direktur? Ini wilayah Jiang Group. Bikin onar, pikir kami lepas? Diam. Jangan mainkan topik pembicaraan. Plagiat. Kamu belum jelaskan soal plagiat itu. Baiklah, kalau begitu kita bicara soal plagiat, Direktur Li. Beranikah kau keluarkan papan teknologi inti kalian sekarang? Dan kita bandingkan dengan punya kami? Ini rahasia perusahaan kami. Ambil saja sana. Chip murahan, modal cuma 50 yuan. Chip kami pakai nanotech sendiri. Chip nano. Harga pokoknya 5.000 yuan. Tidak mungkin. Sekarang sudah jelas sekali siapa penjiplak yang sebenarnya. Semua produk Jiang Corporation punya stempel anti pemalsuan rahasia. Bagaimana, Direktur Li? Berani berani ini? Cek stempel rahasia Jiang Corporation. Jiang Yan, kau ternyata sudah memasang jebakan untukku. Kalau tidak, memangnya kenapa? Menunggu kalian memfitnahku. Bersekongkol dengan Direktur Li saja memalukan. Kalian mustahil bisa lolos. Kumohon, percayalah pada kami. Ahan terpaksa menggelapkan dana itu. Semata-mata demi menyelamatkan Sing Sing. Semua gara-gara Jiang Yan, aku tak punya pilihan. Makanya terpaksa menggelapkan dana itu. Dia tega. Dialah yang memaksaku. Aku benar-benar terpaksa. Jiang Yan lah yang bersekongkol dengan Tuan Muda Wang untuk sengaja menjebak kami. Membuat kami terlilit utang 100 juta. Bahkan adik kandungku sendiri dijadikan jaminan. Terpaksa. Ahan terpaksa. Direktur Jiang tega menjerumuskan tunangannya. Keterlaluan sekali. Tahu kau mencintaiku. Tapi cara licik ini tidak akan mungkin bisa membuatku berbalik hati. Benar sekali. Kau tidak boleh seiri hati ini padaku. Antara aku dan kakak Ahan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Atas dasar apa kau memfitnahku? Tunangan korup? Tahu temperamen Direktur Jiang. 80% tak akan ditindak. Siapa yang tak tahu betapa cintanya ke tunangannya? Benar. Kakak Jiang Yan, lakukan saja apa yang dikatakan kakak Ahan tadi. Kami tidak akan memperhitungkan semua ini denganmu. Jiang Yan, satu kesempatan terakhir, akui plagiatmu. Atau, kau tanggung sendiri kejahatan penggelapan dana yang kulakukan. Maka aku bersedia menikahimu. Dua pilihan yang sama-sama ingin membunuhku. Apa sebenarnya keuntungan yang diberikan Direktur Li padamu? Sampai membuatmu begitu tunduk dan setia padanya? Direktur Li sudah banyak sekali membantuku. Seharusnya, semua ini adalah utang yang harus kau bayar. Benar sekali. Kalau bukan gara-gara kamu, kakak Ahan tidak akan terpuruk seperti ini. Benar-benar konyol. Coba jelaskan, apa yang sudah aku lakukan? Kakak Ahan, Jiang Yan, jangan ganggu Wei Wei. Memangnya aku ngapain dia? Masih mau mengelak? Cepat minta maaf pada Wei Wei. kakak Ahan, sudahlah. Jangan mempersulit kakak Jiang Yan lagi. Tidak apa-apa kok. Lagi pula kakak ini kan seorang CEO. Wei Wei, kamu ini terlalu baik.
Makanya selalu dijahati oleh orang kejam. Kakak Ahan, kalau bukan karena dirimu, selama ini pasti semua akan selalu menjadi salahku. Tenang saja. Aku akan selalu melindungimu. Kalian berdua benar-benar sepasang kekasih yang serasi. Sampai-sampai aku terlihat seperti orang ketiga di sini. Baiklah, kalau begitu akan kuturuti permintaan kalian. Sudah sadar kalau kamu salah? Kalau begitu cepat, minta maaf pada Wei Wei. Lalu beli lagi villa itu. Dan yang terakhir, kamu masuk penjara menggantikanku, baru aku akan memaafkanmu. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Benar, Kakak Jiangyan? Kalau kamu terus seperti ini, kamu benar-benar akan kehilangan Kakak Guhan. Bukankah itu yang paling kamu inginkan? Kakak Jiangyan, bagaimana bisa? Kamu bicara seperti itu padaku? Aku hanya menasihatimu demi kebaikan. Jiang Yan, kamu sama sekali tidak berubah. Sia-sia saja, aku masih bersedia memberimu kesempatan. Benar-benar tidak tahu balas budi. Lucu sekali. Memangnya siapa yang minta kesempatan darimu? Keterlaluan. Baik, kalau begitu kita tidak perlu menikah. Mulai sekarang, aku dan kamu adalah orang asing. Aku tak percaya kamu gak bakal luluh. Pedemu setinggi langit, padahal biasa aja. Baiklah, karena semua sudah hadir di konferensi persku, aku akan mengumumkan sesuatu. Semua yang hadir di sini, tolong jadi saksi. Hari ini, pertunanganku dengan Guhan resmi putus. Mulai sekarang, kita jadi orang asing. Apa? Kamu sudah gila ya? Aku tahu kamu cuma lagi emosi. Tarik kembali ucapanmu sekarang juga. Dan aku akan anggap gak pernah dengar apa-apa. Iya, Kak. Siapa sih yang gak tahu? Kamu itu cintanya bukan sama Kakak Ahan. Jangan gegabah bikin keadaan jadi gak bisa diperbaiki lagi. Atas nama hubungan kita bertahun-tahun. Gak perlu minta maaf. Jangan keterlaluan. Kamu cuma pengen aku yang ngalah kan? Kakak Ahan sudah berusaha sampai sejauh ini buat kamu. Kenapa kamu masih keras kepala dan gak mau dengerin? Jiang Yan. Trik nah ini, kamu pakai sekali, lalu pakai lagi dua kalinya. Sudah gak mempan lagi. Aku bisa ngalah untukmu, yang kali ini saja. Kalian cuma gak rela sama hak aku, kan? Ngalah apanya? Kakak Jianyan, katakan sesuatu, dong. Kalian gak ngerti bahasa manusia, ya? Kita sudah putus. Malahan kalian yang terus-terusan memaksa. Tahu malu, dikit. Aku gak percaya. Kamu gak mungkin ninggalin aku. Dulu kamu jelas gak seperti ini. Kamu sendiri yang bilang, itu dulu. Sekarang sudah bukan lagi. Yan, dengarkan aku dulu. Bukan, aku sudah kasih kamu kesempatan berkali-kali. Apa kamu pikir aku benar-benar gak tahu apa-apa? Apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Bukan, kamu benar-benar pikir aku itu Jiangyan. Yang bisa kamu tipu balik, pikir aku itu orang bodoh. Yang bahkan tidak tahu kata sandi ponselmu, ya? Palsu. Semuanya palsu. Ini surat kuasa dari detektif swasta nomor 1 di kota ini. Kamu tahu sendiri kemampuan mereka. Dan, Guhan, kamu pakai rekening perusahaan untuk transfer 3 juta ke Chen Meiwei. Perlu kubeberkan semuanya? Kamu membuntutiku. Membuntutimu? Kamu pikir kamu pantas? Kalau bukan karena Chen Meiwei yang di luar negeri, pakai kartu kredit tambahanmu buat belikan Chen Xingxing barang-barang mewah. Kamu pikir aku mau repot-repot menyelidiki? Lagi pula, siapa yang peduli dengan kehidupan pribadi seekor anjing? Direktur Jiang, dari pihak kepolisian bilang mereka sudah dibawa. Suruh mereka naik. Jiang Yan, kamu pikir dengan begini kamu bisa menghancurkanku? Tanpa aku, proyek Jiang Group selanjutnya tidak akan berjalan. Tanpa kamu, Jiang Group lebih untung. Kapan pernah bukan aku yang membersihkan semua kekacauanmu? Kakak, tolong, kumohon, lepaskan Ahan. Aku tidak bisa hidup tanpa Ahan. Di kehidupanku yang dulu, saat aku terbaring di meja operasi. Apa kalian tak pikir orang tuaku? Minggir. Chen Meiwei, kamu gelapkan 50 juta. Ikut kami. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini jebakan Jiang Yan. Dia yang memasukkan buktinya. Bukan aku cuma pembantu. Yan, ini semua salahku. Aku sudah membohongimu. Aku benar-benar mencintaimu, tahu? Aku bukan budak cinta lagi, aku juga sudah tak cinta kamu. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Dulu, kamu dan aku bahkan bisa tahan melihat Chen Meiwei muncul. Mana mungkin tiba-tiba berubah begitu saja? Kamu pasti bohong padaku, kan? Rupanya kamu sudah tahu semuanya, ya? Ya, Nyan. Maafkan aku, ya? Beri aku satu kesempatan, biar ku tebus semua. Saat kau habisi aku dulu, apa kau pikir perasaanku? Aku nggak butuh. Jauh-jauh dari aku. Tega sekali kamu. Baik. Kalian tidak punya hak untuk menyeretku pergi. Dananya sekarang aman, tidak kurang sedikit pun. Untung giok itu sudah kujual kemarin. Direktur Jiang, pihak bank baru saja menerima dana masuk.
Dana sudah kembali ke rantai pasokan. Ada tikus di perusahaan. Guhan, kamu memang hebat juga. Mana bisa dibandingkan Direktur Jiang? Kamu pikir kamu sudah menang? Ada apa? Direktur Jiang tidak terima? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Maaf, ya. Aku datang terlambat. Tuan Muda Wang. Karena semua sudah di sini. Aku tidak akan basa-basi lagi. Beberapa hari lalu, Tuan Gu ini datang. Dan menukar barang antik senilai 300 juta dariku. Tapi aku kesini hari ini untuk melaporkan penipuan barang antik. Apa? Tidak mungkin barang ini palsu. Ini laporan yang sudah diautentikasi oleh lembaga profesional. Tuan Muda Wang, ini. Kamu meminjam 200 juta dariku, dan masih berutang 100 juta padaku. Total 300 juta. Bagaimana caramu melunasinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin barang ini palsu. Ini Giok pusaka keluarga kami. Benar Tuan Muda Wang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu meragukan laporan investigasiku? mana mungkin palsu? Aku lulusan Stanford. Aku bisa membedakan yang asli dan palsu dengan sekali lihat. Aku, Wang Teng, masih harus menjaga nama baik di dunia bisnis. Tidak ada gunanya menipumu. Aku punya harga diri. Tapi kalian, belum tentu. Tuan Muda Wang, giok pusaka apa itu? Boleh aku lihat? Bukankah ini giok pusaka keluarga kami? Buhan, dulu kamu berlutut di depan makam ayahku. Dan sumpah menjaganya. Kok bisa di Tuan Muda Wang? Omong kosong apa yang kamu katakan? Benda itu sudah lama hilang. Hilang? Chen Meiwei, beberapa hari lalu. Kamu diam-diam menduplikasi kunci apartemenku. Saat membuka brankas, tanganmu tergores, kan? Bercak darahnya masih ada di brankas sampai sekarang. Mau aku panggilkan polisi untuk tes DNA? Kayaknya, kamu tidak bisa menuduhku seperti ini. Aku hanya pembantu rumah tangga. Mana berani melakukan itu? Apa karena kamu tidak suka padaku, jadi kamu gunakan giok palsu itu? Untuk menjebak dan menjatuhkanku? Adikku masih demam di rumah sakit karena trauma masalahmu. Tega sekali kamu ini. Kamu itu dulu berbuat, kenapa tak pikir akibatnya? Katakan, kalau orang tuaku tahu giok pusaka keluarga hilang, apa mereka akan marah sampai bangkit dari kuburan? Jadi, dari dulu kau sudah tahu. Sengaja buat jebakan buat kami, ha? Menjebak kalian? Guhan, kau pakai giok palsu ini buat nipu Tuan Muda Wang 2 miliar. Sekarang penagih utang datang, kau malah balik menuduhku. Memangnya bukan begitu? Muka kau sungguh setebal tembok ya. Kak Ahan, giok ini nilainya 3 miliar. Kalau kita jual, kita bisa kabur ke luar negeri. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau merekam curi giok, bukti menjerat kalian sulit. Kalau begitu, kuberi lihat giok yang asli. Nah, ada perlu apa memanggilku, orang tua ini? Pusaka yang kau titipkan, dalam sehari, aku lab sampai 3 kali. Kakek Wang, tolong tunjukkan pada Tuan Gu. Apa di giok itu ada ukiran nama nenek buyutku? 2 aksara kedamaian ini, diukir oleh pengrajin zaman Republik. Yang palsu? Mana mungkin bisa meniru setepat ini? Yang kau curi itu palsu. Kau ini, satu komplotan dengan Jianyanya. Aku tidak tahu. Kau yang menyuruhku mencurinya. Jelas-jelas kau sendiri yang serakah, ingin cepat kaya. Cukup, Buhan. Kau menipu 3 miliar dengan giok palsu. Banyak asal, kau membusuk di penjara. Dan kau, Chen Meiwei. Penipuan, pencurian setidaknya 10 tahun buatmu. Kau sudah tahu sebelumnya aku akan mencuri. Jadi kau sengaja menaruh giok palsu di brankas? Tentu saja. Untuk orang macam kalian. Masa aku tidak boleh pakai siasat? Yan. Aku salah. Ini semua ulah Chen Meiwei. Dia yang menyuruhku. Katanya, kalau kita tidak dapat giok itu, kita tidak bisa bertahan hidup. Dia juga demi adiknya. Kau tahu, adiknya itu juga nyawa manusia. Aku tidak mungkin diam saja melihat orang sekarat, kan? Meiwei, cepat katakan padanya. Kau yang memaksaku. Cih, kau bilang curi giok jadi majikan. Sekarang, mau lempar kesalahan padaku? Sudah. Jangan sandiwara lagi. Wei.
Kamu sekarang masuk penjara. Bukti dan saksi sudah lengkap. Tapi Sing Sing masih di luar. Kamu tidak bisa biarkan Sing Sing sendirian di luar. Jadi gelandangan di jalanan. Dengarkan aku ya. Kamu tanggung semua tuduhan. Aku pasti akan selamat. Dengan begini, setidaknya satu dari kita bisa bebas. Kita masih punya kesempatan. Tunggu aku merebut kembali cinta Jiang Yan. Aku akan segera mengeluarkanmu ya. Semua ini perbuatanku dan tidak ada hubungannya dengan Guhan. Bawa pergi Wei Wei. Ku dengar kau dekat dengan cucu keluarga Jiang. Ayah, informasi ayah sangat cepat ya. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu itu tinggi hati bertahun-tahun. Tidak pernah tertarik dengan perempuan manapun. Tapi kali ini, dia berbeda. Dulu, hanya menjadi orang kaya manja. Tapi sekarang, cerdas, licik, tegas pada lawan. Melihatnya bangkit dari keterpurukan. Menghabisi musuh-musuhnya satu persatu. Sangat menarik. Bahkan mengesankan. Dia satu dari sedikit yang kukagumi. Lagi pula, meski hatinya terluka, dia tidak pernah menyerah. Sangat tangguh. Si tua Jiang punya cucu yang hebat. Kalau kamu suka, Kejarlah. Keluarga Wang kita, tapi untuk menaklukkan hatinya. Tidak mudah. Justru karena tidak mudah, itu baru tantangan kan? lagi pula, aku yakin yang bisa kuberikan bukan hanya perlindungan, tapi juga kemitraan sejajar. Dan juga bekerja sama bahu-membahu. Besok datang ke acara lamaran anakku. Ibuku sudah beberapa kali menyebut namamu. Anak gadis keluarga mana yang dilamar? Coba tebak. Hati-hati akhir-akhir ini. Guhan sudah mencari buronan berbahaya. Apa yang perlu ditakutkan darinya? Hanya saja, aku khawatir mengganggu acara lamaran kalian. Tidak akan. Mereka malah senang ada tontonan gratis. Orang putus asa tak bisa berbuat apa-apa. Besok kita akan mengadakan acara lamaran di Hotel Jingwei. Lihat saja nanti, apa dia akan mati kutu. Aku takut dia nekat melakukan hal gila. Kalau dia berani datang, akan kubuat dia tidak bisa kembali lagi. Jadi, rupanya selama ini kau sudah mengkhianatiku. Bahkan membuatku dan Wei Wei berpisah. Jiang Yan, hatimu benar-benar busuk. Hotel Jingwei. Jiang Yan, Wang Teng. Besok akan kubuat kalian berdua mati bersama. Ikan sudah masuk perangkap. Bengong saja? Hari ini, acara lamaran Tuan Wang. Cepat bereskan. Para tamu sudah menunggu hidangan. Baik, baik, mengerti. Gaun pengantin tradisional Direktur Jiang ini. Butuh bantuan besar sekali untuk mendapatkannya. Loh. Nanti harus diberi imbalan yang setimpal. Tuan Muda Wang rendah hati. Aku punya hadiah besar untukmu. Semoga saja bukan malapetaka. Itu belum tentu. Soalnya, sudah ada yang tidak sabar ingin bertindak. Tuan Gu, Anda salah masuk ruangan sepertinya. Hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Muda Wang. Aku bunuh kau, perempuan jalang. Kau sudah tahu aku akan datang hari ini, kan? Kau sengaja memasang jebakan. Kalau tidak, bagaimana caranya menjebakmu? Hari ini. Jangan harap ada yang bisa kabur. Sungguh sombong sekali. Pantas saja kau begitu mudahnya membuangku. Ternyata kau memelihara laki-laki lain di luar.
Maksudmu Tuan Muda Wang? Tentu saja. Sekarang aku sudah tidak takut apa-apa lagi. Lihat pria benalu ini. Punya tangan kaki. Tapi hancurkan rumah tangga orang. Malu lihat dia. Jadi orang ketiga, tetap rusak keluarga orang. Pantas rasanya untuk dibongkar ke publik. Kau cari mati, ya? Sebelumnya aku sudah melepasmu sekali. Hari ini, malah berani ribut di tunangan Wang? Kau kira aku ini boneka tanah liat yang bisa kau remas enaknya? Kurasa kau benar-benar sudah gila. Kalian berdua, pasangan mesum. Ku beritahu kau. Akulah pria sejatimu yang sesungguhnya. Semua hartamu, semuanya milikku. Omong kosong yang muluk-muluk. Bukankah sudah kukatakan padamu? Kalau ketahuan membuat onar lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Sehari sebagai suami istri, 100 hari penuh rasa kasih. Jiang Yan, tega sekali dirimu. Tega kau biarkan aku mati tanpa menolong. Kau tahu sendiri. Aku sudah benar-benar kehabisan akal. Hidup atau matimu, apa urusannya denganku? Lagi pula, tanya diri sendiri, apa jasamu padaku? Aku sudah minta maaf padamu. Semua perbuatanmu di masa lalu. Sudah kumaafkan. Apa itu belum cukup? Apa kau benar-benar ingin melihat aku mati? Maaf dan maafmu tak berarti bagiku. Lebih baik kau pulang saja dan bersama cinta sejatimu. Yang Mei Wei hidup menderita selamanya. Karena salah satunya. Pria selingkuh dan wanita perebut pacar. Kalian berdua sungguh serasi. Baik. Kau sungguh kejam dan tidak punya hati, ya? Kita mati saja. Bom sudah kupasang. Apa maksudmu? Barang ini? Nggak mungkin. Gimana bisa? CCTV MU, menyelinap ke dapur, jam 3.27 pagi. Perlu nggak aku tayangin di layar besar, biar kau lihat sendiri? Betapa begonya dirimu. Jiang Yan. Ayo mati sama-sama. Aku ajak kau ke neraka. Jiang Yan, dasar perempuan lacur. Kau jebak aku. Mati kau nggak bakal tenang, perempuan lacur. Tuan Gu, kami sudah merekam semuanya. Kau diduga atas kasus peledakan dan percobaan pembunuhan. Sekarang, kau resmi kami tangkap. Aku. Apa kau pikir, pesta pertunangan ini aku siapkan buat diriku sendiri? Bukan. Ini adalah pertunjukan terakhir buatmu. Wong, Gio, Saham, Direktur Lee. Semuanya naskah yang kutulis sendiri. Kau terlalu buru-buru rebut panggung, lupa di bawahnya. Semuanya penontonku. Jiang Yan. Aku sumpahi kau. Seumur hidupmu, kau nggak bakal pernah dapat cinta. Cinta? Sudah lama aku nggak butuh itu. Yang ku mau, cuma bisa tidur nyenyak. Jiang Yan. Kau pikir, dengan memenjarakanku, kau menang? Biar ku beritahu ya. Jadi arwah penasaran pun, aku nggak bakal lepasin kau. Arwah? Mimpi burukku lebih parah dari jadi arwah. Yaitu merogat jantungku sendiri, lalu kuberikan padamu. Juga takut kau berbau anyir. Sekarang, kuambil lagi, utuh. Segar, dan hanya milikku sendiri. Arwah? Dewa maut datang, juga nggak bakal sanggup bawa pergi aku. Jiang Yan, dasar bajingan. Jiang Yan, Direktur Jiang, mungkin nanti kami masih perlu bantuan Anda untuk mengumpulkan bukti. Kapan saja. Tidak ada yang lebih ingin melihat dia membusuk di penjara selain aku. Jangan takut, sandiwaranya sudah selesai. Aku sudah pernah mati sekali. Apalagi yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, ayo pulang. Besok masuk kerja pagi, nih. Jiang Yan. Kau datang untuk menertawakanku? Atau nuranimu akhirnya muncul dan datang menyelamatkanku? Guhan, kau masih berpikir ada yang akan menyelamatkanmu? Kami cuma lewat. Sekalian menyampaikan kabar. Si pujaan hatimu, Chen Mei Wei. Dia sangat antusias berusaha dapat keringanan hukuman. Loh, Apa maksud kalian? Maksudnya, dia menimpakan semuanya ke dirimu. Menggelapkan dana perusahaan. Kau yang memaksanya. Mencuri giok atas perintahmu. Bahkan membuat kekacauan di tempat lelang. Juga kau yang memanipulasi Chen Xing Xing.
Katanya, dia cuma pembantu yang bodoh. Ini semua rencanamu, Guhan, incar harta Jiang. Dia hanya korban yang kau tipu dan kau manfaatkan. Omong kosong, Hemingway, perbohongan. Jelas-jelas dialah yang menghasutku. Dia bilang, semua uang Jiang Yan akan jadi milik kami. Diam. Sekarang kau tahu rasanya dikhianati? Sayangnya, sudah terlambat. Kalian berdua, tidak akan ada yang bisa lolos. Guhan, nikmatilah sisa hidupmu. Saling menerkam satu sama lain. Hiduplah sisa hidupmu saling menghancurkan. Kak Jiang Yan, tolong selamatkan aku. Kak Jiang Yan, mereka yang mau hajar aku sampai mati. Demi hutang budi kita dulu, tolong bantu aku lunasi utangku sedikit ya. Tolong aku. Bocah, sekali lagi kau lari akan kupatahkan kakimu. Jangan campuri urusan ini, dia utang pada kami. Hutang budi. Ken Sing Sing. Hutang apa? Saat kau ambil pajanganku? Atau saat kau rusak barang-barangku? Bukan begitu, Kak Jiang Yan, bukan begitu. Semua ini karena Chen Mei Wei yang menipuku. Dia bilang, asal ikuti kalian, hidup kami pasti enak terus. Semua karena dia yang menipuku, jadi terpaksa kulakukan. Tolong selamatkan aku ya. Selamatkan kau? Ken Sing Sing. Kau dewasa, tanggung jawab pilihanmu. Apakah kakakmu benar-benar menipumu atau tidak? Aku tak tahu. Lagi sambil pasti, kalian berdua satu sakah. Sungguh pasangan yang sangat cocok. Udara di sini kurang segar, kita pergi saja. Kak Jiang Yan. Urusannya, bukan urusan kita. Direktur Jiang, ini berita terbaru dari kepolisian. Guhan terbukti korupsi, tipu, dan coba bunuh. Hukumannya digabung, pidana seumur hidup. Chen Mei Wei sebagai kaki tangan. Fitnah dan sembunyi kejahatan, 15 tahun penjara. HM. Selain itu, kami temukan informasi soal Chen Sing Sing. Utang besar, kakinya dipatahkan. Sekarang entah terlunta-lunta kemana. Baik, sudah tahu. Semua dendam dan sakit hati, akhirnya benar-benar berakhir. Luka dari kehidupan yang lalu. Semua kebencian lenyap bersama akhir hidup mereka. Direktur Jiang, Anda baik-baik saja? Lebih baik dari sebelumnya. Kenapa kau ke sini? Ada hal yang ingin kukatakan di pesta kemarin. Tapi, ada seseorang yang mencuri perhatianku. Jiang Yan, aku tahu kau punya trauma soal pernikahan. Jadi aku berniat untuk melamar dulu, baru mengajak kerja sama. Aku baru beli tanah di timur kota. Rencananya mau dibangun kota nol karbon pertama di dunia. Nama proyeknya Cahaya Yan. Maukah kau jadi rekan kerja dan partner dalam hidupku? Wang Teng, aku tak butuh siapapun selamatkan aku dari api. Tapi, kuharap ada yang temani aku timbun lautan api. Kota nol karbon, kuterima proyeknya. Direktur Jiang, Anda benar-benar cantik hari ini. Melihatmu seperti ini, aku sungguh senang. Yuyu, kau sudah bekerja keras selama ini. Mulai sekarang, temani aku terus berjalan, ya. Pasti. Hahaha. Nak, seberapa siap dirimu? Di luar, mereka semua sudah menunggu. Tetua Wang, terima kasih atas bimbinganmu. Kau anak baik, pantas sukses. Ayo keluar. Menuju masa depan yang baru. Hari ini, keluarga Wang dan Jiang bukan untuk aliansi, melainkan untuk menyatukan hati. Anggaplah satu sama lain sebagai kawan seperjuangan. Semoga kalian menulis hari-hari kalian bagaikan puisi. Lihat, cepat lihat, mereka datang.
Aku janji tak bohong, tak sembunyi, tak tinggal. Kamu selamanya punya hak untuk mengatakan tidak padaku. Dan bisa selamanya menjaga kemandirian dan ketajamanmu. Aku berjanji. Kau pergi dulu, aku jaga semua. Aku pergi dulu. Luaskanlah wilayah kekuasaan ini lebih jauh lagi. Cintaku bukanlah sangkar, melainkan angin yang membawamu terbang. Dan juga dermaga tempatmu kembali saat lelah. Aku berjanji, tidak akan lagi menoleh ke belakang. Kelam masa lalu, tidak akan menyelimuti masa depanku. Aku berjanji, mempersembahkan seluruh kelembutan dan ketajaman di sisa hidupku. Untuk orang-orang dan hal-hal yang berharga. Aku berjanji, nanti jika kita bertengkar, aku mau menjadi yang pertama merendah. Karena sekarang aku belajar, merendah bukan berarti kalah. Melainkan memberi jalan untuk cinta dan pengertian. Nyonya Wang, masa bulan madumu saja belum selesai, sudah tidak sabar sekali. Mengeksploitasi rekan bisnismu, ya? Justru karena rekan bisnis, makanya harus didorong. Diawasi agar menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Lihat, data tahap pertama yang Wang, kota nol karbon sudah keluar. Apa kau mau dikalahkan olehku, CEO MU ini? Tingkat konversinya 1,5% lebih tinggi dari ekspektasi. Direktur Jiang, ini bukan urusan pengawasan lagi, ini tekanan namanya. Kalau tidak, bagaimana aku layak jadi kawanmu? Aku kini bukan Jiang Yan yang dulu di balik pria. Mencari perlindungan. Kebetulan, aku juga jago berselancar di tengah badai. Hari esok masih panjang, Direktur Wang, mohon bimbingannya.